Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 8 Juni 2022. Dan saya juga menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk Emily Powandi yang berada di Manokwari, Papua Barat. Tuhan memberkati selalu adik Emily di dalam segala tugas, pekerjaan, pelayanan, dan juga di masa muda. Dan doa harapan kami, semoga selalu setia kepada Tuhan. Baik, sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 8 Juni 2022. Sebelum kita mendengarkan pekabaran di pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Bapa atas berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima rasakan sampai di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini sekali lagi 8 Juni 2022 dengan judul Diberkatilah mereka yang melakukan perintahnya. Wahyu 22:14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbangnya ke dalam kota itu. Sekali lagi Wahyu 22:14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Penurutan yang setia terhadap hukum-hukum Allah akan punya pengaruh yang menakjubkan untuk meninggikan, menumbuhkan, dan menguatkan semua kemampuan manusia. Mereka yang sejak muda menyerahkan diri untuk melayani Allah akan menjadi orang yang memiliki pertimbangan yang sehat dan penilaian yang teliti. Mengapa tidak demikian? Persekutuan dengan guru terbesar yang pernah dikenal dunia meneguhkan pengertian, mencerahkan pikiran, memurnikan hati, meninggikan, menyucikan, dan memuliakan manusia seutuhnya. Di antara orang-orang muda yang mengaku beribadah, tampaknya sebagian besar bertentangan dengan pengakuan ini. Mereka tidak bertumbuh dalam pengetahuan atau kerohanian. Kuasa mereka cenderung lebih merosot daripada berkembang. Tetapi ucapan pemazmur adalah benar bagi orang Kristiani sejati. Bukan huruf firman Allah yang memberikan terang dan pengertian, tetapi firman yang terbuka dan diaplikasikan dalam hati oleh Roh Kudus. Ketika seorang benar-benar bertobat, ia menjadi anak Allah, pengambil sifat ilahi. Bukan saja hatinya diperbarui, tetapi kecerdasannya dikuatkan dan disegarkan. Dalam banyak kejadian, orang-orang sebelum bertobat dianggap berkemampuan biasa, bahkan lebih rendah. Tetapi setelah bertobat, ia berubah sepenuhnya. Kemudian menyatakan kuasa yang luar biasa untuk memahami kebenaran firman Allah dan menyajikan kebenaran kepada yang lain. Allah akan melakukan pekerjaan besar untuk para orang muda jika mereka mau menerima firman-Nya dalam hati dan menurutinya atas bantuan Roh Kudus. Ia selalu berupaya menarik mereka kepadanya sebagai sumber hikmat, mata air kebajikan, kemurnian, dan kebenaran. Pikiran yang dipenuhi dengan motif yang mulia dengan sendirinya akan menjadi mulia. Puji Tuhan untuk pekabaran hari ini. Kita diberkati ketika kita melakukan perintah-Nya. Mengikuti perintah, kita sudah pelajari kemarin bahwa itu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Apalagi orang-orang muda yang baru berkembang menuju kepada kedewasaan. Menurut itu sangat penting. Menurut hukum-hukum Allah itu akan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seorang Kristen. Jadi menurut bukan hanya mengikuti harafiah, secara harafiah, atau mengikuti atau melihat apa yang dituliskan. Misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Hanya menuruti kepada apa yang tertulis itu saja.
Tetapi menuruti artinya mempraktekkan. Bukan hanya kita baca, tetapi kita harus menghidupkan. Itu akan memberikan dampak yang besar dalam kehidupan kita. Mungkin saudara, dalam menurut Allah kita merasa ada beban-beban, ada seperti beban berat yang kita pikul. Tetapi sebenarnya ketika kita mau menuruti Allah, itu bukanlah sebuah beban, tetapi justru itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Untuk merasa ringan kita berjalan, memikul tanggung jawab yang disebut dengan tanggung jawab rohani, maka caranya adalah kita hidup tinggal dekat dengan Tuhan, agar itu bukan merupakan beban, tapi itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Inilah menjadi doa dan harapan kita di pagi hari ini. Saya bawa di dalam nama Yesus. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Biarlah kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kemampuan yang Engkau berikan kepada kami untuk menuruti firman-Mu. Biarlah kami disanggupkan agar tiap waktu kami selalu boleh mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan biarlah kiranya berkat Allah menaungi hidup kami semua. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus menyertai kami semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.